Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga saat menyimak video ini kalian semua dalam keadaan baik, sehat, dan bahagia. Saya mau tanya, di antara kalian adakah saat ini yang sedang tidak bahagia? Coba yang sedang bahagia tulis di komentar ya. Yang sedang tidak bahagia tulis juga di komentar dan sebabnya. Insya Allah saya akan bahas di video selanjutnya. Pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan sharing ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Jadi teman-teman, ketika kalian tidak merasa bahagia, kalian tahu nggak? Inilah 6 sebab mengapa kita tidak bahagia. Yang pertama, kita meremehkan siapapun yang ada dalam hidup kita. Teman-teman, kadang ya, kita itu tidak menghargai atau kurang bersyukur dengan orang-orang yang menyayangi kita, yaitu ibu kita, ayah kita, keluarga kita, sahabat kita, teman-teman kita yang ada dalam hidup ini. Misalnya, ketika kita disakiti oleh seseorang, kita langsung sedih, kita langsung bermuram durja, kita langsung merasa menjadi orang yang paling tidak bahagia. Kita melupakan ayah dan ibu yang selalu menyayangi kita, keluarga yang selalu memperhatikan kita, teman-teman, sahabat yang selalu ada di dekat kita. Kita melupakan dan meremehkan manfaat orang-orang yang ada di sekeliling kita. Itu disebabkan karena kita terlalu larut dalam kesedihan, sehingga kita mengabaikan kebahagiaan yang ada, sehingga kita melupakan Allah yang selama ini sebenarnya selalu menjaga kita, menjaga hati kita, menolong kita, dan merahmati hidup kita. Kita mencari kebahagiaan di luar, tapi kita mengabaikan kebahagiaan yang dekat. Jadi, teman-teman, cobalah mulai menghargai siapapun yang saat ini ada di dekat kalian. Bisa jadi mereka adalah orang-orang yang tulus menyayangi dan mencintai kalian. Kedua, kita tidak menghargai apapun yang ada yang Allah titipkan pada diri kita. Begini teman-teman, semuanya kan titipan Allah ya. Misalnya kita sekarang tinggal di sebuah rumah yang indah, rumah yang mewah, rumah yang luas, itu adalah titipan Allah. Sebagaimana ketika kita tinggal di sebuah rumah sederhana, yang rapi, yang tertata, yang wangi, itu pun titipan Allah. Apakah kita kemana-mana hanya naik sepeda atau naik motor, atau ketika Allah takdirkan kita kemana-mana naik mobil? Itu semuanya adalah titipan. Dan sejatinya kita itu bersyukur dan menghargai apapun yang Allah titipkan pada kita. Rumah yang sederhana itu dari siapa? Dari Allah. Rumah mewah itu dari siapa? Dari Allah. Semuanya dari Allah. Allah titipkan pada kita. Kita tidak pernah memiliki apapun teman-teman, dan kita tidak pernah memiliki siapapun, karena lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Semuanya yang ada di langit dan di bumi adalah milik Allah. Jadi, poin pentingnya adalah saya ingin mengajak diri saya sendiri dan mengajak teman-teman semua untuk tidak pernah merasa memiliki. Agar apa? Agar kita tidak pernah merasa kehilangan. Semuanya adalah milik Allah dan titipan Allah pada kita, yang sifatnya apa? Sementara. Kita lahir di dunia tidak membawa apa-apa,
dan kelak insya Allah kita semua meninggal dunia tidak bisa membawa apa-apa dan tidak bisa bersama siapa-siapa. Jadi mari kita hargai dan bersyukur apapun yang Allah titipkan pada kita saat ini. Ketiga, seringkali kita mengejar kebahagiaan atau kunci bahagia yang jauh, dan kita mengabaikan kunci bahagia yang dekat. Pernah nggak kalian melakukan kita sama orang tua tuh tidak taat, kalau ngomong kasar, kemudian jarang kita mendoakan orang tua, sementara seseorang yang baru kamu kenal dan dia mengucapkan cinta sama kamu, kamu langsung mencintai sepenuh hati kepada dia. Seringkali kita mencintai orang yang baru kita kenal dengan sepenuh hati, dan kita mengabaikan keluarga, orang tua yang selama ini sudah terbukti mencintai dan menyayangi kita. Kita mudah untuk menyakiti orang tua, tapi kita sangat khawatir menyakiti orang yang kita cintai, padahal orang itu baru kita kenal. Bisa juga misalnya orang itu bukan pasangan hidup kita, berarti kan baru calon ya. Kita tuh sangat-sangat takut mengecewakan hatinya, kita sangat takut kehilangannya, kita sangat menghormatinya. Sementara kepada orang tua, boro-boro ya kita mau membahagiakan. Kadang kita untuk hormat ke orang tua saja berat, sementara kita habis-habisan berkorban, berjuang untuk orang yang kita cintai. Itulah yang dimaksud mengejar kunci bahagia yang jauh dan mengabaikan kunci bahagia yang dekat. Teman-teman, cobalah jadikan diri kita ini adalah kebahagiaan itu sendiri, sehingga kita tidak pernah merasa kehilangan, karena kebahagiaan itu ada di dalam diri kita. Ketika kita meletakkan kunci bahagia di luar diri kita, akan dipastikan bahwa kita akan kecewa, karena kita tidak bisa memaksa siapapun untuk membahagiakan kita. Tapi percayalah, kita akan bahagia ketika kita sudah mampu menjadikan diri ini sebagai kunci kebahagiaan. Ketika kita mencintai Allah dan Rasul-Nya Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika kita mencintai orang tua kita, ketika kita mencintai saudara, sahabat, dan teman-teman kita. Cinta yang tulus tidak mengharap balasan apapun. Cinta yang tulus bukan mengambil, tapi memberi. Jadi teman-teman, semoga Allah mampukan kita untuk menghargai kunci bahagia yang dekat. Bismillah ya. Keempat, kita seringkali menyepelekan sesuatu yang kita dapatkan dengan mudah. Sekarang begini, ketika kita tidak punya kuota, kita harus beli nggak? Harus. Walaupun wifi di rumah pun harus kita beli kan? Harus kita bayar kan? Iya kan? Kalau kita nggak bayar akan diputus nggak wifi-nya? Pasti akan diputus. Akan tetapi, pernahkah kita berterima kasih kepada Allah pada oksigen yang kita hirup selama ini? Bayangkan kalau kita harus membeli oksigen untuk setiap helaan nafas. Tentunya biaya hidup kita akan semakin mahal ya teman-teman. Masya Allah. Pernah nggak kita bersyukur dan berterima kasih kita masih bisa bangun dari tidur, kita masih bisa berjalan, sementara di luar sana banyak saudara kita yang Allah uji dengan tidak bisa berjalan. Pernahkah kita bersyukur dan berterima kasih kepada Allah? Kita masih bisa melihat dunia ini. Masya Allah,
Yuk teman-teman, kita mulai mensyukuri dan berterima kasih kepada Allah atas sesuatu yang begitu mudah kita dapatkan. Yang kelima, kita lebih sering memilih insecure daripada bersyukur. Maksudnya adalah teman-teman, kadang-kadang atau seringkali ya, kita ini lebih fokus pada kekurangan yang ada pada diri kita, atau kelemahan-kelemahan yang Allah titipkan pada kita, atau ketika hidup kita tidak berkecukupan, kita fokus pada itu. Ketika Allah takdirkan kita mempunyai orang tua yang tidak mampu atau kurang mampu, kita fokus pada itu. Kita mengabaikan pada nikmat-nikmat Allah yang ada pada diri kita. Hari ini kita masih bisa bernafas, hari ini kita masih bisa makan, hari ini kita masih bisa sekolah, kita masih bisa kuliah, kita masih bisa pergi ke kantor, sementara bisa jadi di luar sana banyak orang yang sangat ingin pergi ke kantor, tapi atas izin Allah rezeki belum datang pada mereka. Jadi teman-teman, yuk kita coba untuk senantiasa bersyukur daripada sibuk insecure. Karena sesungguhnya tidak ada kesempurnaan dalam hidup ini. Kesempurnaan itu hanya milik Allah. Bersyukurlah dengan kelebihan yang Allah titipkan, dan bersabarlah serta ikhlas dengan kekurangan dan kelemahan yang Allah titipkan pada diri kita dan hidup kita. Yang keenam, kita lebih memilih overthinking daripada positive thinking. Pasti dong, kita pernah alami ini nih. Kita pernah, bahkan kita sering banget ya melakukan ini. Kita tuh sibuk mengkhawatirkan sesuatu yang belum terjadi. Kita sibuk berpikir tentang seseorang yang sebenarnya kita tidak diberi kemampuan Allah untuk bisa mengetahui isi hati orang. Dan kita juga tidak diberi kemampuan Allah untuk mengetahui hari esok apa yang akan terjadi. Tapi seringkali kita tuh overthinking. Kita khawatir, kita takut, cemas, gelisah dengan sesuatu yang sebenarnya belum tentu terjadi pada diri kita. Kenapa kita tidak coba untuk positive thinking atau baik sangka kepada Allah? Karena sesungguhnya Allah itu mengikuti prasangka kita sebagai hambanya. Jika kita berpikir mudah, Allah akan beri kemudahan. Sebaliknya, kalau kita berpikir sulit, maka itulah yang akan terjadi. So, untuk apa kita berpikir sulit? Untuk apa kita berpikir yang negatif? Kalau Allah selalu ada untuk menyayangi dan menolong kita. Jadi teman-teman, yuk bismillah. Kita berjuang, kita berusaha untuk menjadi orang baik, untuk menjadi orang yang gemar berbuat baik, dan menjadi orang yang senantiasa memperbaiki diri. Nah, itulah 6 sebab mengapa kita sering merasa tidak bahagia. Sudah jelas ya teman-teman? Yuk kita koreksi atau evaluasi diri. Dari 6 poin ini, kira-kira mana yang lebih sering kamu alami dan mana yang lebih sering kamu lakukan. Semoga 6 sebab yang telah saya sampaikan ini dapat membantu kalian semua menjadi orang yang bahagia. Semoga setelah menyimak video ini, kita semua dapat menjadi wanita atau pria yang paling bahagia di muka bumi ini. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai selesai. Mohon maaf jika ada kata atau kalimat saya yang kurang berkenan. Jangan lupa tersenyum, jangan lupa bahagia hari ini. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.